Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Selvia. Di video kali ini saya akan membahas tentang thoriqoh mubasyarah atau metode langsung. Nah, di dalam materi ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, latar belakang munculnya metode langsung atau thoriqoh mubasyarah. Yang kedua, landasan teori thoriqoh mubasyarah. Yang ketiga ada karakteristik. Yang keempat ada tujuan metode mubasyarah. Dan yang kelima ada peran guru dan peran siswa. Seperti itu. Sebelum masuk ke pembahasan yang pertama, apakah ada yang tahu apa itu thoriqoh mubasyarah atau metode langsung? Nah, metode langsung atau thoriqoh mubasyarah adalah metode yang memprioritaskan pada keterampilan membaca. Metode ini muncul sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap hasil pengajaran bahasa dari metode sebelumnya, yaitu metode gramatika terjemah yang dipandang memperlakukan bahasa sebagai sesuatu yang mati. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang munculnya metode langsung atau thoriqoh mubasyarah. Nah, metode ini muncul akibat ketidakpuasan terhadap hasil pengajaran bahasa dengan metode gramatika terjemah yang dikaitkan dengan tuntutan kebutuhan nyata di masyarakat, seperti itu. Nah, menjelang pertengahan abad ke-19, hubungan antara negara di Eropa mulai terbuka, sehingga menyebabkan adanya kebutuhan bentuk bisa saling komunikasi aktif di antara mereka. Nah, oleh karena itu mereka membutuhkan cara baru untuk belajar bahasa kedua, karena metode yang ada dirasa tidak praktis dan tidak efektif. Maka pendekatan-pendekatan baru mulai dicetuskan oleh para ahli bahasa di Jerman, Inggris, Prancis, dan lain-lain, yang membuka jalan bagi lahirnya metode baru, yaitu yang disebut dengan metode langsung. Metode ini memperoleh popularitas pada awal abad ke-20 di Eropa dan di Amerika pada waktu yang sama. Metode ini juga digunakan untuk pengajaran bahasa Arab, baik di negeri Arab maupun di negeri-negeri Islam di Asia, termasuk di Indonesia, seperti itu. Oke, selanjutnya ada landasan teori. Metode ini muncul berbarengan dengan studi linguistik modern yang mengajak pada pembelajaran bahasa secara alami. Landasan teori ini menegaskan bahwa bahasa merupakan perilaku alami atau behavioristik, yang pada hakikatnya merupakan kalam dan tulisan. Berdasarkan metode ini terkait dengan bahasa, metode ini melihat bahwa bahasa itu bersifat behaviorisme yang terjadi secara langsung dan alami, sebagaimana seorang anak memperoleh bahasa ibu atau bahasa pertamanya. Selanjutnya yang ketiga ada karakteristik. Tujuan utamanya adalah penguasaan bahasa target secara lisan agar pelajar mampu berkomunikasi dalam bahasa target. Yang kedua, materi pelajaran berupa buku-buku teks yang berisi daftar kosakata dan penggunaannya dalam kalimat. Selanjutnya yang ketiga, kaidah-kaidah bahasa diajarkan secara induktif, yaitu dimulai dari contoh-contoh kemudian diambil kesimpulan, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, kata-kata konkret diajarkan melalui demonstrasi peragaan benda langsung dan gambar. Kemudian yang kelima, kemampuan komunikasi lisan dilatihkan secara cepat melalui tanya jawab yang terencana dalam pola interaksi yang bervariasi. Selanjutnya yang keenam, kemampuan berbicara dan menyimak, dua-duanya itu dilatihkan. Selanjutnya yang ketujuh, guru dan siswa harus sama-sama aktif. Dan yang kedelapan, ketetapan pelafalan dan tata bahasa ditekankan. Yang terakhir, bahasa target digunakan sebagai bahasa pengantar secara ketat dan penggunaan bahasa ibu itu tidak digunakan. Poin selanjutnya ada tujuan metode langsung atau thoriqoh mubasyarah. Tujuan yang mendasar thoriqoh ini adalah untuk melahirkan kemampuan berpikir peserta didik terhadap bahasa target yang dipelajari, baik itu dalam skill berbicara, membaca, ataupun menulis. Oke, selanjutnya poin terakhir ada implementasi. Implementasi di sini itu terdiri dari peran guru dan peran siswa. Nah, peran guru di dalam metode ini, guru dan siswa sama-sama aktif, tetapi guru berperan memberikan stimulus berupa contoh ucapan, peragaan, dan pertanyaan. Sedangkan siswa hanya merespon dalam bentuk menirukan, menjawab pertanyaan, memperagakan, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
ilal liqa. Syukran ala husni ihtimamikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.